Satu Talaga Majalengka nih. Oke, yang pertama nanti kita akan buka dulu acara pada Bang dari ini teman-teman ya. Lalu dilanjutkan oleh sambutan perwakilan dari PT Mirota KSM dan juga perwakilan dari SMK Negeri 1 Talaga Majalengka. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Yang terhormat Bapak Guru dari SMK Negeri 1 Talaga Majalengka dan juga rekan-rekan siswa siswi dari SMK 1 Talaga Majalengka yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian. Selamat datang di PT Mirota KSM dan juga harapannya nanti di Mirota KSM ini rekan-rekan banyak belajar ya dalam dunia industri. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa ditanyakan pada pemandu, jangan malu bertanya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila nanti pada saat proses visit area maupun pemaparan materi dari rekan-rekan pemandu ada kekurangan maupun kesalahan. Saya mewakili dari rekan-rekan ataupun manajemen PT Mirota KSM mohon maaf kepada rekan-rekan semua dari Talaga Majalengka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dari marketing Mirota KSM. Terima kasih sekali kami dari SMK Negeri 1 Talaga sudah diterima dengan sangat baik. Tadi ditanya sama pengantar dari Majalengka ke Jogja itu jauh, makanya percuma kalau misalnya kalian tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini secara baik. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, barangkali dari siswa-siswi kami ini karena baru pertama ini kelas 10, kalau di IKM itu sekarang fase E itu. Jadi kita nanti ya mungkin banyak perilaku yang sekiranya kurang berkenan, silakan ditegur aja secara langsung. Itu bagi kami adalah satu bimbingan secara langsung yang ada di lapangan. Karena itu aja yang bisa Pak sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada PT Mirota atas penerimaannya yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dulu ya Mbak Elisa ya, sebagai pengenalan PT Mirota KSM nih teman-teman. PT Mirota KSM berkomitmen untuk maju bersama masyarakat Indonesia sebagai produsen susu bubuk yang unggul dan berorientasi pada kepuasan konsumen, menerapkan standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan mengacu kepada standar ISO 22000 tentang keamanan pangan. PT Mirota KSM memproduksi dan memasarkan susu berkualitas yang dihasilkan dari sapi grass-fed, aman dan halal untuk dikonsumsi. Produk susu bubuk PT Mirota KSM dihasilkan dari sapi yang 96% diberi makan rumput. Sapi-sapi ini tumbuh dan dipelihara di lingkungan dengan iklim dan baik yang memperoleh cahaya matahari yang cukup sehingga sapi-sapi tumbuh sehat dan bahagia. Sapi yang diberi makan biji-bijian atau grass-fed. Keunggulan susu dari sapi grass-fed lebih tinggi lemak tak jenuh, lebih tinggi beta-karoten, kalsium, protein, vitamin A, riboflavin, vitamin B12, dan mengandung tinggi vitamin D serta zinc. Semua manfaat susu tersebut bisa dirasakan mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia.
menjamin kualitas susu bubuk dari proses produksi. Pengawasan dan pendistribusian yang semuanya menerapkan personal hygiene dan keamanan pangan yang ketat. Double checking melalui quality assurance dan quality control pun dilakukan untuk mendapatkan produk yang benar-benar berkualitas. Bukan hanya itu, demi mendukung pengawasan mutu, PT Mirotan KSM dilengkapi dengan adanya laboratorium kimia dan mikrobiologi. Bahkan, bahan baku yang sudah memiliki COA atau Certificate of Analysis tetap diuji secara mikrobiologi dan kimia. Begitu juga pada produk jadi, mulai dari makanan ibu, lalu seluruh keluarga Indonesia. Alami, berkualitas, aman, halal, dan tentunya terjangkau. Di mana lagi Anda bisa mendapatkan susu bubuk yang menawarkan harga dan kualitas terbaik selain susu bubuk dari PT Mirotan KSM. PT Mirotan KSM, mutu hebat, harga hebat. Beberapa mesin-mesin produksi yang sudah teman-teman lihat di video. Yang pertama itu ada mesin filling. Mesin filling ini untuk memasukkan bahan-bahan baku. Kemudian ada mesin mixing. Nah, mesin mixing ini untuk mencampurkan beberapa bahan baku. Kemudian ada jenis kartonet itu untuk pengemasan produk. Bawah 1 tahun teman-teman. Jadi untuk yang laporan 1 ini untuk 0 hingga 6 bulan, lalu dilanjutkan laporan 2 ini ada untuk 6 hingga 12 bulan teman-teman. Lalu dilanjutkan oleh laporan 1 plus dan juga 3 plus teman-teman. Nah yang untuk 1 plus ini untuk 1 hingga 3 tahun dilanjutkan oleh 3 plus ini untuk 3 hingga 12 tahun. Nah ini tersedia dalam varietas madu dan juga vanilla teman-teman. Video cara penyajian susu yang benar nih. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Vera Asriani dari kelas 10 FKN 1. Pertanyaannya,
produksi dari bahan baku menjadi bahan siap, didistribusikan ke outlet sampai ke tangan konsumen. Terima kasih. Oke nih teman-teman, udah ada satu pertanyaan, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Lagi, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Oke, terkait dengan budgeting ya, penentuan budgeting sendiri. Jadi untuk PT Miropa KSR, untuk budgeting produk sendiri, secara garis besar akan saya ceritakan ya. Jadi untuk penentuan budget ya, itu nanti ada yang namanya HPP atau harga pokok dari produk seperti itu. Yang mana ini juga ditentukan dari fixed cost maupun juga variable cost. Fixed cost itu merupakan biaya yang dia tetap seperti itu. Contohnya seperti biaya tenaga kerja, kemudian maintenance produk, kemudian bahan baku seperti itu. Kemudian ada faktor lainnya yaitu variable cost. Variable cost itu adalah faktor yang atau biaya yang dia akan berubah-ubah. Sebagai contohnya adalah biaya promosi seperti itu. Nah, di PT Miropa KSR kita menentukan budget produk itu juga berdasarkan dari fixed cost maupun juga variable cost-nya. Jadi kita tentukan juga variable cost yang mana promosi itu harus berjalan secara efektif seperti itu. Efektif, kemudian terkait juga dengan margin, penentuan margin seperti itu. Untuk secara detail mungkin kita tidak bisa menjelaskan, cuma secara garis besarnya seperti itu. Jadi ada beberapa faktornya, seperti penentuan HPP pasti dari bahan baku dan juga tenaga kerja yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Kita akan masuk ke sesi kuis ya Mbak Elita ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke joinmyquiz.com, lalu nanti teman-teman masukkan kodenya 691825 teman-teman. Nah, kita akan punya berapa pemenang ya Mbak? 3 pemenang. Oke, kita ada 3 pemenang ya teman-teman. Jadi nanti untuk 3 pemenang teratas akan kita kasih hadiah teman-teman. Jadi kita bagi hadiah ya teman-teman. Ada yang belum masuk nih. Kita mulai aja ya Mbak Mira. Ya, kita mulai teman-teman ya. Kita hitung dari 5. Oke, untuk Eva Lestiani. Ya, tangan dulu ya Mbak. 1, 2, 3 boleh maju. Ya, oke, selamat kepada juara 3. Kepada dulu. Apa? Menginspirasi. Oke, apa nih yang juara 2? Sangat menyenangkan karena ada kuisnya juga. Oke, yang juara 3 apa nih kira-kira? Bermanfaat. Oke, tepuk tangan ya teman-teman. Oke, boleh kita lagi selamat dulu. Kenalkan, saya Ismail. Nanti akan didampingi teman saya ada Kak Indi. Kebetulan masih dampingi motor yang sebelumnya. Dia akan gabung juga. Nah, ini akan mendampingi teman-teman semuanya untuk keliling di area PT Miropa KSR ini. Oke, nanti area-area yang kita kunjungi yaitu satu, nanti ada di gudang barang jadi. Kemudian nanti ada di gudang bahan baku. Kemudian nanti kita tengok sebentar di area produksi, khususnya di area packing. Kemudian nanti selanjutnya akan
kita kunjungi yaitu di area gudang kemas, kemudian nanti terakhir di area pengolahan limbah. Oke, sekarang kita ada di gudang barang jadi. Ada yang tahu fungsinya apa? Menyimpan barang. Barang apa yang disimpan? Yang sudah jadi. Ya, betul. Jadi sesuai dengan namanya ya, gudang barang jadi itu adalah tempat untuk menyimpan barang yang sudah jadi dan siap diedarkan ke konsumen. Jadi barang yang sudah diproduksi, dikemas, kemudian nanti akan masuk ke gudang barang jadi. Tapi sebelum masuk ke gudang barang jadi, dia harus melewati proses namanya karantina. Proses karantina itu adalah suatu proses di mana itu dilakukan pengecekan ya, pengecekan dari barang-barang atau produk-produk yang akan kita pasarkan ke konsumen. Intinya untuk menjaga kualitas. Jadi biar barang atau produk yang diterima atau dikonsumsi oleh teman-teman atau konsumen itu adalah produk yang berkualitas ke tempat lain. Monggo dipersilahkan. Seperti rasa perisa madu, perisa coklat, vitamin kita simpan di dalam gudang tersendiri. Kalau di sini kan suhu ruang ya. Kalau kalian udah kipas-kipas ini udah panas ini, betul? Ya seperti apa ya? Mesti batinnya kayak semen, betul? Oke. Coklat ini nanti dalamnya ada plastik deh, ada plastiknya. Jadi emang benar-benar terbungkus dengan rapi dan bagus. Jadi kalau misalnya saknya rusak yang luar, masih ada pelindung sak dalam. Kita juga di sini ada sumber karbohidrat. Gimana ya? Kalau di sana ada sak putih namanya maltrin, itu sumber karbohidrat. Drum itu sumber. Akan dibagi menjadi dua area, yaitu area produksi sama area packing seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau untuk produksi itu yaitu untuk mencampur atau memproses dari bahan-bahan yang ada di bahan baku tadi, akan diproses di ruang produksi sehingga menjadikan susu bubuk yang siap untuk dikemas seperti itu. Kemudian setelah susu bubuknya jadi, nah itu akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu packing. Proses packing yaitu nanti akan dimasukkan di aluminium foil. Aluminium foil akan dimasukkan ke dalam karton box. Bahan-bahan yang digunakan untuk pengemasan produk. Tadi ya yang sempat saya jelaskan di sana. Jadi untuk kemasan
itu satu yaitu aluminium foil. Ada aluminium foil, kemudian nanti ada namanya karton. Kita lanjut ke lokasi terakhir ya. Habis itu kita istirahat, balik lagi ke bis. Oke, kita lanjut ke area pengolahan limbah. Ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat sistem pengolahan limbah kita. Nah, limbah kita berasal dari ruang produksi. Nah, limbah yang dihasilkan yaitu limbah cair. Nah, dari limbah itu akan disalurkan ke area pengolahan limbah. Kemudian nanti akan dilakukan penyaringan baik secara mikrobiologi, secara biologi, yaitu dengan proses aerob dan anaerob seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di dalam, di situ ada kolam-kolam untuk penyaringan. Itu fungsinya untuk penyaring-nyaring ini ya, air limbahnya ya, biar kotoran-kotorannya bisa tersaring dan yang dihasilkan hanya air yang bersih seperti itu. Nah, teman-teman nanti juga lihat di dalam ada ikan. Kira-kira ada fungsinya nggak ya ikannya itu? Fungsinya untuk indikator ya, indikator air. Jadi kalau misalnya air tersebut adalah airnya udah bagus, udah bersih, kayak dengan oksigen, dia ikannya akan bersih, akan gesit-gesit ya, akan hidupnya dia akan sehat. Tapi kebalikannya, kalau airnya masih kotor, masih banyak kandungan limbahnya, maksudnya ikannya akan lemes atau gampang untuk mati seperti itu. Oke, selanjutnya nanti teman-teman bisa lihat